Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia dimanapun Anda berada. Mari sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, kita membacakan teks Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki masa Prapaskah, masa retret agung selama 40 hari, masa tobat dan saat pengudusan diri, keluarga juga komunitas. Injil minta kita selama masa Prapaskah ini untuk berpantang dan berpuasa, berdoa dan beramal. Puasa dan pantang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang dengan tujuan kesehatan, mungkin juga karena keprihatinan atau niat tertentu. Tetapi untuk kita orang Katolik, puasa dan pantang itu bukan hanya sekedar menahan diri soal mengurangi makanan dan minuman, tetapi lebih daripada itu. Seperti nubuatan Yoel, dia mengatakan, "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu saja." Karena itu puasa dan pantang yang sejati adalah berbalik kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Santo Paulus, dalam 2 Korintus bab 5 ayat 20 dikatakan, manusia didamaikan kembali dengan Allah. Karena akibat dosa, kita terasing dari Allah. Kita mengalami kematian rohani. Bahkan di dalam kitab Kejadian, manusia saling mempersalahkan, terasing satu sama lain. Dalam doa-doa kita selama masa Prapaskah ini, kita mau menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Ada intimitas rohani. Kita bicara dari hati ke hati dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Karena kesibukan, kadang kita lupa untuk berdoa. Kita jauh dari Tuhan.
Karena itu saat ini, saatnya kita kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sementara menantimu saudara-saudariku. Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih. Akibat dosa, kita terasing satu sama lain. Oleh karena itu, amal kasih adalah wujud nyata tobat. Kita melihat orang lain sebagai saudara-saudari, sahabat, teman seperjalanan. Mari membangun relasi yang harmonis. Kita memperbaiki relasi kita. Amal kasih juga mau mengajak kita untuk kembali peduli pada alam ciptaan. Karena Allah hadir lewat alam ciptaan. Allah menyapa kita lewat alam ciptaan. Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita akan ditandai dengan abu pada dahi kita masing-masing. Abu sebagai tanda tobat, simbol kerendahan hati. Kita makin rendah hati. Kita mengetahui siapa kita, dari mana kita, dan kemana kita akan kembali. Kita berasal dari debu, dan kita akan kembali ke debu. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk makin rendah hati. Mari kita semua memasuki masa retret agung ini dengan hati yang ikhlas, supaya kita beroleh buah dari masa tobat ini dalam iman, harap, dan kasih. Karena bagi Tuhan selalu ada jalan untuk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.